sorry. Kita ulangi ya. Multiple clauses, ya. Kita mulainya dari perbedaan. Kalimat itu sentence, clause itu adalah klausa. Nah, dua-duanya terdiri minimal dari sentence and verb. Nah, sekarang kita coba lihat nih. When you are gone. When you are gone ini terdiri dengan ada subjek, ada verb. Tapi apakah ini sentence atau ini klausa? Ini disebut sebagai clause. Kenapa? Karena dia tidak memiliki one complete idea. Tidak punya satu ide yang komplit. Contoh, when you are gone. Ketika kamu nggak ada. Can you understand? Ketika kamu nggak ada, lah terus ngapain ketika kamu nggak ada, gitu ya? Makanya when you are gone disebut klausa, terdiri dari subject and verb, but not complete meaning. Tapi meaningnya tidak komplit. That's clause. Itu klausa. Bisa maknanya nggak komplit itu. Tapi kalau seandainya kalimat ini menjadi kita bandingkan. I am eating. I am eating, kalau secara ini kayaknya lebih pendek daripada when you are gone ya. Dia terdiri dari subject and verb. Tapi you can have the meaning completely. Aku sedang makan. Kamu bisa memaknai full aku sedang makan. Oh, berarti kamu lagi makan. Ya, ini disebut sentence. Nah, berarti kalau multiple clauses adalah kalimat yang klausanya lebih dari satu. Artinya, contoh nih, I am eating when you are gone. Gitu. I am eating when you are gone. I subject, am eating verb, you subject, are gone adalah verb. Nah, ini dihubungkan dengan when. Kita sebutnya sebagai konektor. Ya, we call it as konektor. Maka yang akan kita pelajari adalah seperti ini. Bagaimana menggabungkan subject verb dengan subject verb yang lain menggunakan konektor. That what we are going to learn. Ya, itu yang akan kita pelajari on this meeting, di meeting kali ini. Oke, sampai sini pengantarnya. Ada yang bingung? Atau lanjut? Kalau bingung boleh tanya dulu. Aman? Clear. Aman ya? Iya. Oke, kalau aman kita mulai. Yang pertama, we call it as coordinate connector. Apa sih coordinate connector? When you have a sentence, when it's independent, maka dia dihubungkan dengan coordinate connector. Kamu ada kalimat sederhana yang dia itu maknanya utuh, independen, berdiri sendiri. Contoh, Nia is smart. Oke, dan Rico is handsome. Tanya begitu ya. Dua kalimat ini memiliki subject verb ya, karena kalimat ini subject. My goodness. Verb, subject, verb. Nah, these two sentences, kalimat dua ini semuanya adalah independent. Independent. Kenapa? Karena bisa berdiri sendiri maknanya full. Nah, ketika digabungkan, maka menjadi Nia is smart, and Rico is handsome. Ini aturannya. Dia harus ada koma dulu sebelum dihubungkan dengan and. Kalau nggak ada koma, it's mistaken. Kalau nggak ada koma, salah. Oke?
Kalau nggak ada koma, salah. Get it? Lalu pertanyaannya, apa the connector? Konektornya itu apa saja sih? What are the connectors? Connectorsnya, ingat-ingat teman-teman, namanya adalah F, E, N, B, O, Y, S. Fanboys. Ini buat yang teman-teman penyuka Korea pasti tahu ya, fanboys. F-nya apa? F-nya adalah for. E-nya adalah and. N-nya is nor, B-nya adalah but, O-nya adalah or, Y-nya adalah yet, S-nya adalah so. For and, nor, but, or, yet, so. Ini bisa untuk sebagai konektor. Jadi kamu ganti nih si N. Ya, Nia is smart, but Rico is handsome. Begitu. Nia is smart, so apa? Kamu terserah. Tergantung maknanya. Untuk dan bukan tapi atau yet tapi so begitu. Ini semuanya bisa menggantikan. Tinggal maknanya ingin kamu cari apa, boleh begitu. Ini untuk apa namanya coordinate connectors. Untuk coordinate connector gampang ya, tak rasa. Is that clear? Aman? Aman ya. Nah, jadi nanti kalau seandainya ada soal nih gini ya. Billy is waiting the bus gitu ya. Koma tuh. Takes seandainya executive class gitu ya. Class gitu ya. Nah, ini kan blank blank blank. Bagaimana cara kamu mengerjakannya gitu kan? Billy ya, kita notice satu-satu. Billy subject, is waiting adalah verb. Takes kok ada verb lagi. Berarti di sini butuh apa? Nggak boleh digabungin langsung tiba-tiba ada subject plus verb lagi, nggak boleh. Harus ada konektor dulu ya. Apalagi ada komanya di sini. Baru setelah konektor subjek. Cari pilihannya yang terdiri dari konektor dan subjek. Oke ya. Konektornya Mabi, N. Terus kemudian, oh my goodness. Share screen-ku termatikan ya. Kita ulang ya. Kadang Zoom begini. Kalau kita share screen lama mati. Nah, begitu. Ya, jadi N-nya konektor, he-nya subjeknya gitu. Billy is waiting the bus and he takes executive class. Begitu. Cara teman-teman mengerjakan. Sederhananya adalah subject verb, koma, konektor, subject verb. That's what you have to remember. Ini yang harus kamu ingat-ingat. Ya, konektornya fun boys, subject verbnya diingat-ingat. Begitu. Itu yang pertama, teman-teman, clear. Nah, yang kedua adalah namanya adverb connector. What is adverb connector? Apa sih adverb connector gitu ya? Teman-teman, adverb dalam bahasa Indonesia itu adalah kata keterangan. Keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan cara, keterangan sebab, semuanya itu adalah adverb. Oke, all of those are adverb. Tapi pertanyaannya, bagaimana menggunakan adverb ini dalam subject verb yang benar gitu. Aku coba contohin teman-teman 2 kalimat.
Nanti teman-teman pilih mana yang benar. Nah, yesterday I visited Bali atau I visited Bali yesterday. Which sentence is correct? Kalimat mana yang benar? Boleh tulis A, B, atau B, atau A, N, B. Mana yang benar menurut teman-teman? Silakan tulis di komen. We test, ya, kita coba pemahaman teman-teman. Boleh tulis tuh di kolom chat. Yang benar yang kalimat mana? A, B, atau A doang, atau B doang, atau dua-duanya benar. Silakan, consider. A and B, ada yang B, A and B, both. Keduanya, ada yang A, ada yang A dan B, A dan B, 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 kriteria B. Oke, nah banyak ya yang jawab varian jawabannya. Yang benar adalah both are correct. Dua-duanya itu benar. Nah, sekarang kita tinggal notify bahwa adverb ini adalah yesterday. Adverbnya adalah yesterday. Not it. Bahwa adverb ada di depan bisa dengan ditutup koma dan juga bisa ada di belakang tanpa ada koma. Maka ketika dikembangkan menjadi subject verb on this adverb, jadi adverbnya tadi dipindah supaya ada atau dikembangkan supaya ada subject verbnya begitu. Maka kalau ini dirubah menjadi kalimat panjang menjadi ya, when you were in Bangkok yesterday, ya seandainya I visited Bali. Menjadi seperti ini. Ketika kamu di Bangkok kemarin, aku mengunjungi Bali. Lo deskripsinya bagaimana gitu ya? Deskripsinya bagaimana? When adalah konektor, you adalah subjek, were adalah verb. Nah, when you were in Bangkok yesterday ini sepanjang ini guys ya. Jangan lupa ditutup dengan koma juga karena di sini juga ada koma ya. When you were in Bangkok yesterday ini adalah adverb clause. Ya, ini adalah klausa untuk keterangan kata keterangan. Lalu inti kalimatnya ada di mana? Inti kalimatnya ada subject and verb. So, kalau disederhanakan menjadi konektor subject verb, koma subject verb. Ini yang pertama. If you put the adverb in front. Kalau kamu taruh adverbnya di depan. Oke? Lalu pertanyaan kalau nggak di depan gimana kan? Yang kedua di belakang tuh gimana nih? Yang adverbnya di belakang. Kita bisa tinggal rubah aja, ya, tinggal rubah menjadi ya, I visited Bali when you were in Bangkok yesterday. Gitu ya. Yang di sini ya, yang terdiri dari konektor, subjek, and verb ini adalah adverb clause. Sementara I, subject, visited verb ini adalah main
clause. Ini adalah klausa utamanya. Dua-duanya ketika digabung menjadi multiple clauses sentence. Begitu. Ya, begini. Bedanya kalau di depan ditutup dengan koma, kalau di belakang tidak perlu pakai koma. Oke? Jadi, kalau di depan ya adverb koma subject verb, kalau di belakang subject verb adverb, nggak perlu pakai koma. Nah, adverbnya tinggal diturunkan. Adverbnya adalah konektor subject verb. Karena ini ada koma, maka di koma. Ini juga begitu, konektor subject verb. Begitu. Oke. Ini ada yang suaranya bergema tak kan ya? Maaf Pak, bisa diulangi lagi Pak sebelumnya? Yang mana tuh? Yang terakhir Pak, setelah multiple karena tadi ada. Oke, Itu, jangan Pak. panggil saya Bapak dong. Nanti saya harus ngasih uang saku kalau Oke, thank you Fitria. Jadi begini, kan tadi kita lihat dari contohnya bahwa adverb itu bisa di depan, bisa di belakang. Kalau ditaruh depan, itu kan ditutup dengan adverb, subject verb. Kalau ditaruh di belakang di sini, ya subject verb plus adverb tanpa koma. Nah, terus si adverbnya ini kalau dibuat sebagai klausa, tinggal konektor subject verb. Karena di sini ada koma, maka ini tinggal dikasih koma. Kalau dia tidak ada koma di belakang, maka tinggal konektor subject verb doang. Like that. Is this clear, Fitria? Yes, thank you. Apa? Yes, thank you. Oke, udah ya. Kalau udah clear, kita balik kita ke contoh. Kalau dia yang tadi di depan, yesterday I visited Bali, ada komanya menjadi ya di koma when you were in Bangkok, koma I visited Bali. Ada komanya juga. Adverb sama. Kalau di depan ya I visited Bali yesterday, ya ditaruh di paling belakang, maka I visited Bali when you were in Bangkok yesterday. Sini. Ya. Sama seperti itu, nggak ada komanya. That's on adverb. Cuman pertanyaannya adalah adverb kan banyak. Adverb kan banyak, keterangan itu kan banyak. Ada keterangan waktu, keterangan sebab. Lah konektornya gimana? Menurut teman-teman nih, coba tuliskan konektor keterangan yang teman-teman ketahui. Saya kasih contoh when. Boleh tuliskan, teman-teman tahu apa? Boleh di chat nih, tahu selain when apa tuh yang bisa sebagai keterangan, penghubung keterangan ya. I wanna know. Selain when, while. Oke, nice. Gak boleh sama ya kalau udah ada yang tulis after, boleh. Lanjut lagi. As long as, until. Oke, udah banyak tuh. Lanjut. Since. Nice. Once. Oke. Lanjut. Ayo lanjut lagi. Banyak banget, sumpah banyak banget. Because, oke masih ditampung. Apalagi? Due, oke. Ayo lain lagi. Pokoknya yang awalannya w itu banyak ya. Despite of, whenever. Oke, nah ini tak kasih share teman-teman. Boleh screenshot, boleh nanti tak bagikan filenya. Rather than, oke. Cek ya teman-teman.
I don't instruct you to memorize, but I instruct you to get familiar. Aku tidak menyuruh teman-teman untuk menghafal, karena menghafal kayak terkesan kuno banget ya. Tapi aku meminta teman-teman untuk familiar, artinya tahu aja. Jadi ketika itu digunakan, oh ini konektornya. Begitu. Yang pertama, the connector time connector. Konektor waktu. After, ya, as long as soon as, before, by the time, once, when, since, until, whenever, while. Ini untuk menghubungkan waktu. Oke. Nah, terus kemudian ada cause, menghubungkan sebab. As, because, inasmuch as, now that, since. Oke, kita taruh di dalam konteks. Seandainya kita mau naruh keterangannya waktu gitu ya. Teresa went inside ya until ya it was raining. Itu berarti adverbnya adalah adverb time. Tapi kalau kamu mau naruh adverbnya adalah adverb of cause gitu ya. Maka Teresa went inside because, seandainya kamu taruh because it was raining. Benar aja, dua-duanya benar. Jadi bisa susunannya sama, cuman konektornya beda. Ini cause ya. Boleh di screenshot, boleh dicatat, nanti boleh juga tak bagi bukunya, it's okay. Terus selain itu ada apa lagi? It's not only that anyway. Tidak hanya itu. Ada conditions, contrast, manner, and place. Keterangan kondisi, contrast, keterangan yang bertentangan, manner atau cara, place adalah keterangan tempat. Conditions ada if, in case, provided, providing, unless, and whether. I put it as two most important. Ada dua yang penting, provided and providing. Itu kayak verb tapi bukan verb. Oke? Kayak verb tapi bukan verb. Ya, dia bisa jadi konektor. Gitu ya. Provided, providing. Jadi ini provided ini tricky gitu ya. If, in case, provided, providing, unless, whether. Itu conditions. Contoh, Bob went sick, ya. Provided it was virus, epidemic, and so on. Terserah apa penyebabnya gitu ya, kondisinya. Begitu. Terus kalau kontras itu yang bertentangan. Ya, jadi kondisi dan dalam bahasa Indonesia walaupun. Contohnya dia tetap cantik walaupun tidak make up. Itu namanya kontras. Ya. Itu ada although, even though, while, and whereas. Put it, tak taruh di sini. Teman-teman, gede-gede. Namanya kontras. Ya, dimulai dari though, even though, while, whereas. Ya. Though, even though, while, whereas. Ini ya, kalau yang biasanya kita kan naruhnya gini ya. Konektor subject verb. Ini adalah adverb, koma gitu ya. Subject verb. Kan begini ya. Atau subject verb, konektor subject verb ini. Tapi kalau kamu pakai kontras konektor, koma ini ya, komanya ini biasanya tidak dipakai. Ya. Kamu tidak pakai koma biasanya ketika menggunakan kontras konektor. Jadi bisa seandainya kamu nulis though it was raining, she comes home. Gitu aja. Walaupun hujan dia pulang ke rumah. Itu nggak apa-apa, nggak pakai koma. Karena itu termasuk dengan kontras konektor. Ya. Hanya kontras konektor only yang bisa ditaruh di tengah dia tanpa koma gitu.
Ya, ditaruh di awal dulu, sorry bukan di tengah, di awal, tidak ditutup dengan koma. Only contrast connector. Ya, although, even though, though, while, whereas. Tadi aku kurang even though ya. Ada even though. Although, even though, while, whereas. Dia nggak pakai koma di tengah, it's okay. Kalau manner, as, in that, tetap harus ada pakai koma kalau dia ditaruh di depan konektornya. Place juga sama, ada where and wherever. Itu semuanya pakai koma kalau ditaruh di depan konektornya. Kalau ditaruh di belakang, memang semuanya nggak ada yang pakai koma. Begitu. Is there any questions? Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Aman? Clear. Clear ya? Kalau clear, kita keramas dulu. Sorry. Kita kalau clear, practice dulu ya. Yang lesson baru nih. Oke. Multiple clauses. Ada 20 pertanyaan teman-teman, tapi kita lihat waktunya dengan 10 pertanyaan dulu. 10 exercises kita kerjain dulu, yang kita kasih waktu 30 detik every single number. Nanti setelah 10 kita koreksi bersama seperti biasa. Kalau waktunya sisa kita lanjut 10 lagi, oke? Biar nanti kita nggak perlu ada PR. Weekend masa harus ada PR kan? Tapi kalau teman minta, I will give you. Got it? Ready ya? 10 soal dulu ya. Kita mulai from number 1. Time is up. 3, 2, 1. Number 2. Time is up. Number 3. 3, 2, 1. Time is up. 3, 2, 1. Number 4.
Time is up. 3, 2, 1, number 5. Time is up. 3, 2, 1, number 7. Number 6. Time is up. Number 7. Time is up. Number 8. Is up. 3, 2, 1, number 9. Time is up. 3, 2, 1, number 10.
is up. Waktunya habis 10 soal teman-teman, kita coba koreksi dulu. 1 till 10 ya. Kita mulai coba koreksi. Back to number 1. Kita coba mulai nomor 1. Hari ini hari Jumat ya, Friday. Jadi kita nyari yang nomor namanya F. Mr. Ferdiansah, number 1. What is your answer and why? Halo, Mr. Ferdiansah. Okay, sir. I'm try. Your answer? C. C. Oke, kita cek ya. 1, 2, 3, go. Wah, nice, bener ya. Nah, teman-teman, bagian fill in the blank itu bagian gampang sebenarnya. Kita tinggal lihat sebelumnya itu tuh apa. Kalau di sini sebelumnya adalah until. Oke. Ini adalah until. Until itu konektor. Maka setelah konektor time, setelah keterangan adverb, yang dibutuhkan adalah kan subject verb. Maka dicari aja subject verb mana? Bukan subjeknya adalah subject and verb. So the answer C. Nice, correct. Mantap. Thank you Mr. Ferdiansah ya, Mas Ferdian. Boleh tunjuk nomor 2. Who will be the next? Laurencia. Laurencia, number 2, please. Lauren. Halo Lauren. Yes. Number 2. B. Sorry. B or D? Your voice is trembling, Lauren. B atau D, Lauren? Bravo or Delta? Oh D, kita cek D, Delta. Oh nice, Lauren, betul jawabannya D. Sama kayak yang tadi, ini koma, ya. Kita lihat, champagne can be purchased by Balthazar. Nah, koma, kita lihat kalau di sini sudah ada subject verb, kok ada koma? Berarti kita ingat yang pertama tadi, apa? That is connector, subject, verb. Karena konektornya adalah coordinate. Fun boys. Nah, cannot adalah verb. Maka yang belum ada connector and subject. This is connector, this is subject. Nice. Thank you, Lauren. Number 3, siapa Lauren? Pilih siapa Lauren selanjutnya? Kalau audionya susah boleh pakai chat. Ayo Lauren, pilih siapa? Kita tunggu Lauren ngetik ya. Pilih siapa Lauren? Who? Nisrina, please Nisrina. Halo. Halo? B. Sorry? B. Because it has a beautiful red coat. Oke, because it. B, kita cek. Nice, mantap ya. Nah, kalau ada di depan, kita tinggal di endingnya apa? Karena di sini endingnya koma, berarti di depan ini adalah adverb. Karena adverb kalau di depan ada koma. Ya kan? Udah ada has sebagai verbnya, maka kurang apa? Kurang connector and subject. Connector, subject. Nice. Tiga ini hat trick, teman-teman. Miss Nisrina, who will be the next? Nisrina. Well done. Well done. Oke, well done atau well done. Number 5, well done. Number 4, sorry. C, sir. C, kita cek. Nice, ya, benar. Kenapa? Sama kayak yang tadi ada koma, berarti sini adalah konektor, ya, konektor subject verb.
Nah, belum ada konektor subject verbnya, maka if konektor, the person subject, verbnya adalah verb. Nice, betul. W4 ya, quadrix. Next, siapa Wildan? Elmi, sir. L? Me. Elmi Oh, Nur Astuti. Elmi, please, Elmi. Halo Elmi. Halo. D. Oke, Elmi D. Cek. Wih, tidak bisa menyalakan audio. Oke, Elmi, oke. Nah, berarti D benar ya. Kenapa? Ada although di sini ya. Although itu konektor. Ini subject verb. Udah ditutup sampai di sini. Berarti kurang apa? Kurang subject verb. Di sini belum ada subject verbnya, maka the Supreme Court is subject, rule the verb. Nice, mantap. 5 soal loh benar semua teman-teman. Berarti udah keren. Nomor 6. Siapa Elmi? Sabar. Oke. Ayo Pak Sabar. B. Sorry? B. B. Oke, cek. Oke, bener lagi. Ini banyak yang bener, antara saya seneng jadi khawatir ya. Nice. Kenapa benar? Karena udah ada koma. Berarti kita cek di sini. Konektor San Diego Summer Heat. Subject has without verb. Kurang apa? Kurang subject and verb. Belumnya adalah verb. Maka tinggal be as subject. Nice. Mantap Pak Sabar. Lanjut siapa Pak Sabar? Rico. Rico, number 7. Ayo Rico. B, sir. B. Kita cek. Oh, nice. B. That's correct. Kenapa? Karena ini ada where. Berarti kesananya harus ada subject verb. Di sininya harus ada subject verb. Di sini tentu udah ada ya. Ini verb, ini subject. Maka di sini kita lihat belum ada subject verbnya. Maka option subject full adalah verbnya. Nice. 7 soal benar. Nomor 8. Siapa Rico? Khairunisa mungkin. Khairun Nisa. Nisa. Khair. Ini panggilannya no. Khair. Khair. Nomor 8. Ayo Khair. Kita tunggu Khair ya. D. Kita cek. But snow. Oh my goodness. Mistaken Khair. Boleh minta bantuan siapa Khair? Boleh call a friend tapi not call parent ya. Karena orang tuanya nggak ikut kelas. Siapa yang mau dimintain bantuan? Bisa Khair. Minta bantuan siapa? Deborah, please bantu Khair. Deborah. B. B. Snow and rain. I'm so sorry. Oke. Minta bantuan siapa lagi Deborah? Dwi Rizky. Oh, Dwi Rizky. Coba Dwi Rizky. A. Sir. Oke. Kok tunggu dulu. Miss Yohana ini wanna try. Miss Yohana apa? Miss Yohana? A juga. Oke, kita cek. Oh, nice. Nah, ini tak jelasin ya, teman-teman. Pasti teman-teman udah tahu bahwa di sini kan ya ada koma. Terus di sini ada koma. Kita cek dulu
Berarti yang bagian like a mountain ini apositif, ya, nggak perlu dihiraukan, hilangkan. Kita tinggal lihat the Empire State Building subject creates verb. Pasti di sini ada verb, ya, have been, observe ada verb, butuh konektor. Tapi ingat, konektor subject verb itu terikat. Konektor subject verb, verbnya udah ada have been. Maka yang belum ada adalah konektor and subject. Oke. Nah, teman-teman tadi milih pertama adalah but snow. Oke, sini but, sini snow. Tapi kan kalau snow nggak boleh have. Kalau snow kan harusnya has. Maka snow salah. Oke. Terus kemudian snow and rain. Snow and rain. Si benar snow and rain bertemu dengan have. Tapi kan belum ada konektornya. Konektornya perlu tambahan and lagi. That's why snow and rain tapi diawali dengan and. And yang pertama adalah konektor untuk menghubungkan the Empire State Building creates and snow and rain have. Sementara and yang kedua ini adalah paralel dari snow dan rain. Yang konektor adalah and yang di depan. Begitu. Ya, that's on number 8. Begitu ya. Nomor 9. Nomor 9 tadi siapa yang terakhir tadi ya? Lupa kok. Terakhir tadi siapa ya? Yohana? Mau nunjuk siapa Yohana? Yohana mau nunjuk siapa? Oh, kita mulai dari ini aja. Yang belum ada suaranya nih. Mas Raul. Oke, Mas Raul dulu, baru nanti Dwi Rizky ya. Mas Raul, number 9. D, sir. Sorry? D. D. Oke, kita cek. D. Nice. A person. Ya. Ada provided adalah konektor. Maka di sananya pasti subject verb. Di sininya pasti subject verb. Ini perceive ada verb. Maka perceive ada S-nya, subjeknya pasti singular, nggak ada S, maka a person. Nice. Nah, teman-teman, kalau awalannya a atau an, maka kesininya adalah singular. Berarti verbnya, ya, verbnya yang digunakan adalah with S atau ES. Karena a itu artinya sebuah, satu. Thank you. The next, Dwi Rizky, number 10. Dwi Rizky Putri Amalia. Sir. Elephant poaching has demons. Nice ya. Senang aku ya. Karena elephant poaching has demons adalah subject and verb. Since adalah konektor. International Ben Ivory subject was adalah verb. 10 soal. Teman-teman benar berapa? How many numbers did you get correct on 10 numbers? 7, kayak 70% standar. KKM lulus. 87 lulus 10 mantap. Yohana 8 mantap. Terima kasih orang baik. Kayak live aja ya. 8. Ada nggak yang di bawah 7? Ayo jangan malu-malu. It's okay. Buat 7. 8. Yang lainnya yang belum jawab. Pak Sabar benar berapa, Pak? Tadi gara-gara dipanggil Pak, saya jadi ikut-ikutan manggil Pak ya. Oke. Below 7, you will not get, or it's difficult to get 550 minimum. Kalau teman-teman dari 10 soal, di bawah 7, itu kemungkinannya kecil, dapat 550. Makanya, kalau di bawah 7 itu hitungannya kita, ada yang perlu diperbaiki itu kalau di bawah 7. Jadi kalau mau tanya or anything boleh.
Nah, sekarang waktu kita masih ada sekitaran 20 menit. You want to continue with the exercise or continue with the theory? Lanjutkan exercise atau teori? Exercise. Teori, exercise. 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 Menang exercise ya. Udah banyak exercise-nya. Oke, kita lanjut exercise. 11, kita untuk melihat 20 soal, nanti kita jumlahkan. 30 seconds on 11. 30 detik untuk nomor 11 sampai nanti kita 30 detik per soal sampai 20 ya. Now please. 30 seconds started by now. Time is up, number 12. Three, two, one. Time is up, number 13. Three, two, one. Number 14. Three, two, one. Number 15. Three, two, one. Number 16. Three, two, one. Number 17.
3, 2, 1. Number 8, 9, 18. Three, two, one. Number 19. Three, two, one. Number 20. Time is up. Let's we get corrected ya. Mari kita koreksi bersama. Karena hari ini adalah malam Sabtu, Saturday night. Kita mulai dari yang S. S yang belum ini adalah Siti Fatia Laila Rahma. Siti Fatia Laila Rahma. Are you there, number 11? A. Kita cek. Nice, ya. As it helps body, ya. Retain body, gives muscles energy and keeps skin soft. Kenapa? Karena little fat itu udah, wait a moment. Little fat itu subject, is verb. Maka butuh konektor. Konektornya adalah as konektor. Subjeknya adalah this one. It helps-nya adalah verb. Kenapa kok retain ini tidak bisa jadi verb? Karena kalau ini jadi verb, nggak connect dengan gives and keeps. Ya, kalau verb, kalau digabungin, ya, diparalelkan, kalau satu pakai verb SES, maka semuanya harus pakai verb SES. Di sini gives SES, maka keeps SES, dan di sini juga harus SES, that is helps, like that. Oke, siapa nomor 12, Siti? Whom do you choose? Pilih siapa, Siti, for nomor 12? Faisal, number 12. C. C, kita cek. Oke. Nah, in TOEFL, all of the informations given is valid. Ya. Informasi yang diberikan itu valid. Jadi di sini Gustav Eiffel is famous for building Eiffel Tower. Jadi Gustav Eiffel is subject, is verb, is famous for building Eiffel Tower, but atau yet he is seldom remembered for designing the framework of state to liberty. Jadi Gustav Eiffel ini juga mendesain frame-nya dari liberty ya. Konektor, subject, verb. Alright, nice. Siapa nomor 13, Faisal? Putri. Putri. Putri 13. Halo Putri.
A. Kita cek. Oke, nah kita cek di sini bahwa further changes ya, in the celestial constellations are unlikely. Ini adalah subjek, ini adalah verb. Nah, terus kemudian the International Astronomical Unions adalah subjek, has been adalah verb. Berarti kita kurang yang tadi subjek, di sini kurang verb dan konektor. Ya. Maka verb and konektornya adalah are and now that. Unlikely whenever nggak ada verbnya. Benar. Nice, thank you. Nomor 14 siapa Putri? Sabar. Wah, ini Mas Sabar ini 2 kali ketunjuk berarti rezekinya lancar nih. Pak Sabar, number 14. Halo Pak Sabar. Di mana nih Pak Sabar? Kita harus sabar nungguin Pak Sabar ya. Halo Pak Sabar. Oh, ke toilet mungkin ya. Ganti Putri. There is no voice and chat from Pak Sabar. Change Putri. Ganti. Selain Pak Sabar, siapa yang mau kamu tunjuk? Fitria. Fitria. Ya, 14. di. Kita cek. Nice ya. While connector humans adalah subject, can consume adalah verb. 90% of the humans diet of only the available species ya. Nah, sekarang mana subjek verb yang lain ya of the human diet di sini 90% of the human diet subject consists adalah verb of only 20% of the available species. Nice. Siapa the next Fitria? Raul. Raul. Number 16 Raul. Halo Raul. C, sir. C, okay. So the government's plans. Check. Nice. Oh, mantap. The reservoir created. Ya. Subject. Created by the ini. Will float adalah verb ya. The reservoir created by the Three Gorges Dam itu subjek. Will float itu adalah verb. Maka butuh konektor so ya, konektor. Terus kemudian the government subject plans adalah verb. To relocate the village nearly 2 million inhabitants. Nice. Siapa the next round? Whom do you choose? Siapa yang kamu pilih Raul? Majid. Majid. Oke, plus Majid. A. A. If the animal. Nice. Ya. Ini ada verb ing. Kita cek ada and has enough. Terus kemudian ada it, should, were. Ini verb subject. Nah, yang belum lengkap adalah di sini nih, ada verb ing ya. Ada konektornya belum ada, maka konektornya if, the animal subject is ini pelengkapnya, ya, pelengkap ke sini. If the animal walking properly and has enough area to walk in, it should wear down the hoof as it goes. Thank you, Majid. 17 siapa, Majid? Deborah, sir. Deborah, please. Deborah? A. A. And stress. Oh, nice. Change, ya. Perubahan, teman-teman. Both good and bad
can create stress. Wah, ini jadi dimotivasi kita ya. Perubahan baik ataupun buruk can create stress, bisa menciptakan stres. Ya, and stress dan stress if sufficiently, kalau seandainya sufficient can lead to illness, bisa mengarahkan pada penyakit ya. Harus di manage nih stresnya, teman-teman jangan suka stres ya. Dan next, Deborah, siapa nomor yang 18 Deborah? Elmi. Elmi, number 18 Elmi. Elmi, B, kita cek. B. I'm sorry. Caffeine is primarily consumed in coffee and tea, but also found in Coca-Cola and other soft drink. Ayo, kenapa salah, teman-teman? Kira-kira apa? Nah, ini teman-teman harus tahu. Iya. Karena kafein ini kan zat ya. Kafein subject is primarily consumed in coffee and tea. Ya. Kafein itu biasanya dikonsumsi dari kopi dan teh. Tapi ya but-nya benar, but ya. Betul untuk konektor. Also found. Found ini verb. Ya, ini verb. Tapi masalahnya found ini bisa verb 2, bisa verb 3. Kalau verb 2 artinya menemukan, kalau verb 3 artinya ditemukan. Kalau verb 3 dia harus plus be, kalau verb 2 nggak perlu. Sekarang kita lihat artinya. It is found atau it found ya. Sorry. Jadi kan ada dua opsi ini. But it found atau it is found. Kalau but it found, tapi itu menemukan. Sekarang kafein bisa nggak kira-kira menemukan? Tentu enggak. Yang bisa adalah ditemukan. Karena dirisetkan. Maka the correct one is but it is. Karena dalam passive voice. Begitu ya. Ingat kalau verb 2 atau verb 3 itu bisa jadi verb, bisa jadi adjective. Kalau jadi verb, maknanya pasif atau perfect tapi butuh be ya, but it is. Nah, untuk menelaah maknanya yang dibutuhkan aktif atau pasif berdasarkan maknanya. Kalau dia seandainya benda kok melakukan sesuatu bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti dia pasif gitu. Ya, that things kayak di sini tadi adalah kafein menemukan di coklat dan Coca-Cola. Kok kayaknya nggak masuk akal, harusnya ditemukan. Maka it is found in Coca-Cola and soft drink. Begitu. Nice. Lanjut nomor 19 yang tadi udah bantu jawab Miss Hesti, nomor 19. Delta. Delta, let's check. The harvest moon, kayak game ya, gives farmers extra hours of light by which to harvest crops before frost and winter come. Ini juga fakta ya. The harvest moon subject gives memberikan petani ekstra ya, jam kerja ekstra lah dari cahayanya sehingga dia bisa memanen supaya sebelum ini ya, sebelum frosting atau membeku nih di winter, ketika winter begitu. Good. Thank you. The next number 20 siapa? Kita tutup dengan siapa, Miss Hesti? Nehemia Simanjuntak. Nehemia sebagai closer nih, nomor 20. What is your answer? Nehemia? D. D. Nice. Since it was built in 1931, the Empire State Building has actually shrunk 6 inches. Since connector its subject was verb ya, tambahan ini jadi banyak pasif. The Empire State Building, the Empire subject
verbnya di sini. Nice. 20 soal. Teman-teman benar berapa nih? I wanna know. Tadi 10, sekarang benar berapa? Total aja. Dari 20 benar berapa? 20. Target kita minimal teman-teman benar 18, 17 itu masih masuk akal. How many numbers did you get correct? 17 KKM. Lainnya? Tujuh belas, 18 lulus, 16 perlu sedikit tambahan, 17, 16, 15, 15, oke, 14. Nah teman-teman, kalau my explanation is not clear yet, ada beberapa penjelasanku tidak jelas, nanti teman-teman boleh tanya di grup terkait apa nih yang teman-teman nggak jelas. Nah, supaya nanti juga bisa tak klarifikasi. Dan kalau seandainya teman-teman bilang, oh I don't have the basic of the grammar. Aku tuh nggak punya basic grammarnya. Tolong hadir di next meeting, di meeting ketiga, karena nanti tak kasih extra bonus the class for grammar. Ya, ada materinya banyak kumpulan di situ yang hadir di meeting besok di hari Senin. Begitu ya. Nanti akan tak kasih extra lesson supaya teman-teman bisa belajar dari situ grammar secara terstruktur sehingga bisa mengejar ketertinggalannya. Like that. Kita tutup dengan foto bersama. Ya, kita foto bersama. Open camera buat teman-teman yang bisa on cam. Ayo on cam. Foto ini akan kita serahkan ke Pak Jokowi. Oke, kita lihat ya yang bisa on cam. Yang lagi di sawah, Faisal nih bisa on cam nggak nih? Faisal lagi di sawah ya. Kasihan banget. Malam Faisal pulang. Dicariin emak nanti. Oke, kita 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Selamat berakhir pekan. Semoga sehat selalu. Kita ketemu lagi Senin ya. Bye-bye all. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you Bye-bye. semuanya. Ya, bye-bye.